Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bab vektor, di mana yang akan saya bahas kali ini adalah tentang perkalian skalar dengan vektor dan perkalian skalar dua buah vektor. Ini dua hal yang berbeda. Video ini merupakan video kelima dari playlist vektor. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Jadi yang kita bahas ada dua kan, perkalian vektor dengan skalar dan perkalian skalar dua buah vektor. Itu berbeda. Maksudnya gini, yang pertama perkalian vektor dengan skalar itu adalah perkalian vektor dengan bilangan atau konstanta. Jadi skalar ini dalam hal ini adalah konstanta maksudnya. Tapi kalau untuk perkalian skalar dua buah vektor itu adalah perkalian antara dua buah vektor, atau bahasa lainnya nanti dot product atau perkalian titik. Kita mulai saja perkalian vektor dengan skalar saja. Kita bahas ini dulu. Misalkan yang pertama adalah kita punya vektor A, di mana vektor A-nya sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. A1, A2, dan A3 adalah konstanta atau bilangan. Kemudian kita memiliki M adalah bilangan atau konstanta atau skalar. Maka M dikali vektor A sama dengan M dikali vektor A-nya adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K. Ini panahnya harusnya ada di atas huruf C saja. A2-nya bukan vektor, A2-nya adalah konstanta. Kemudian hasilnya adalah M dikali vektor A sama dengan MA1 ditambah MA2J ditambah MA3K. Jadi M-nya ini masuk ke sini, dikalikan. Kemudian kalau kita tulis dalam vektor kolom, maka M dikali vektor A itu sama dengan M dikali A1, A2, A3, maka M-nya masuk semua, dikali semua. Jadi seperti ini hasilnya. MA1, MA2, dan MA3. Ini dalam bentuk vektor basis, kalau ini dalam bentuk vektor kolom. Terserah kalian suka yang mana saja. Sebagai contoh, kita punya vektor A sama dengan 2I ditambah J dikurangi 4K, sehingga panjang dari vektor A-nya sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Ini dapat dari mana? 2 itu adalah koefisien dari si I, 1 itu koefisien dari si J, min 4 itu koefisien dari si K. Jadi nanti panjang vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 1 tambah 16 dalam akar sama dengan akar 21. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah 3A? 3 dikali vektor A, maka sama dengan 3 dikali, ini adalah vektor A-nya, 2I ditambah J dikurangi 4K. Maka 3-nya tinggal masukkan saja. 3 dikali 2I hasilnya adalah 6I, 3 dikali J jadi 3J, kemudian 3 dikali min 4K jadi min 12K. Nah, bagaimana kalau misalkan mencari panjangnya? Seperti tadi, maka koefisiennya yang kita ambil, berarti akar dari 6 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Nih, min 12 koefisien dari si K. Hasilnya adalah akar 189, atau kalau disederhanakan 189 itu sama dengan akar dari 9 dikali 21. Akar 9-nya kita udah tahu yaitu 3, maka hasilnya adalah 3 akar 21. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan diketahui panjang vektor A-nya adalah P, maka panjang dari M dikali vektor A itu sama dengan M dikali panjang vektor A sama dengan M dikali P, karena panjang vektor A-nya adalah P, gitu ya. Jadi kalau panjang vektor A-nya adalah 20 akar 21, berarti panjang dari 3 kali vektor A-nya sama dengan 3 akar 21. Ini adalah panjang vektor A-nya. Jadi gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan perkalian skalar dua buah vektor? Ada beberapa aturan tentang perkalian skalar dua buah vektor. Oh iya, kata lainnya, bahasa lain dari perkalian skalar itu adalah dot product atau perkalian titik. Kalau nanti di fisika itu ada cross product, perkalian silang, gitu ya. Nah, untuk di matematika peminatan yang dibahas cuma dot product saja. Nah, aturan perkalian skalar dua buah vektor adalah kalau misalkan I dikali I itu sama dengan 1, J dikali J sama dengan 1, K dikali K sama dengan 1. Jadi nanti kalau misalkan
perkalian nih vektor basisnya itu sama, maka hasilnya adalah 1. Kalau berbeda nanti hasilnya adalah 0. Nah, seperti ini misalkan I kali J 0, I kali K 0, J kali K 0 juga, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita punya vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Maka A dot B ini adalah lambang dot produk perkalian titik, maka kita kalikan A1I ditambah A2J ditambah A3K dikali B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, kaliin langsung ke sini. Itu kalau waktu SMP sih bahasanya perkalian air mancur katanya sih. Enggak semua wilayah sama ya. Tapi intinya gitu deh, perkaliannya ini terus semua secara teratur. Nah, sehingga yang dapatkannya adalah A1I dikali B1I. Jadi A1I A1 B1II. Ini dikali ini hasilnya adalah A1 B2 IJ. Jangan ketukar ya, IJ bukan JI. Ini kali ini hasilnya adalah A1 B3 JK. Nih, A1 B3 IK, sorry. Dan seterusnya lah. Ini sampai terakhirnya adalah A3K dikali B3K, hasilnya adalah A3 B3KK. Nah, kita tahu bahwa IIJJKK itu poinnya 1, nilainya 1, maka hasilnya adalah A1B1 dikali 1 tambah A1B2 dikali 0. Kenapa 0? Karena ini IJ. IJ itu nilainya 0. A1B3 dikali 0. Kenapa 0? Karena ini IK. IK-nya 0 juga, dan seterusnya. Maka nanti yang kita dapatkan adalah yang ini, A1B1 kali 1 ditambah A1B2 kali 0 ditambah A1B3 kali 0, dan seterusnya. Terakhirnya adalah A3B3 dikali 1. Maka hasil terakhirnya adalah A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3, karena yang lainnya 0. Berapapun nilainya di sini dikali 0 ya hasilnya adalah 0. Nah, kedepannya kalau misalkan untuk mencari dot produk, jadi sebenarnya tinggal dikalikan saja koefisien dari II, JJ, dan KK. Tinggal A1 dikali B1 tambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Tinggal seperti itu aja. Ini adalah penurunannya, ini adalah hasil akhirnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita tulis dalam bentuk lain? Jadi soalnya bentuk lain. Kalau tadi kan diketahuinya vektor basis. Nih kayak gini, ini adalah vektor basis. Kalau diketahui vektor kolom gimana? Ini lebih mudah lagi melihatnya. Kita tuliskan, jadi kalau misalkan A dot B itu ini adalah vektor kolomnya. Kita ambil dari koefisien dari si vektor basisnya, IJK-nya. A1, A2, A3, karena diminta A dot B. B1, B2, B3. Maka kita hitung saja. Berarti hasilnya adalah A1, B1 ditambah A2, B2, ini yang sejajar, ditambah A3, B3. Gimana kalau misalnya dimintanya adalah B dot A? Ya B dot A tinggal dibalik aja. Jadi ini B1, B2, B3, ini A1, A2, A3. Maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang diketahuinya adalah bukan vektornya? Ini kan vektornya nih yang diketahui. Kalau diketahui panjang vektornya gimana? Maka ada rumus yang lain. Ada rumus kedua dari dot product, yaitu ini. A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, sebagai contoh, contoh pertama, diketahui vektor P adalah 1, 2, 3, vektor Q 2, negatif 2, 1, tentukan nilai dari P dot Q. Nah, sekarang yang diketahuinya vektor P dan Q dalam bentuk vektor kolom. Maka P dot Q sama dengan, nih kita hitung, P dot Q berarti depannya P, nih P kita ambil 1, 2, 3, dot Q ini adalah Q-nya 2, negatif 2, 1. Maka hasilnya adalah tinggal dikali aja 1 dikali 2. Oh, ini ketukar ya nulisnya. Harusnya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 1-nya 2, 2 kali min 2-nya min 4, 3 kali 1-nya 3. 2 dikurangi 4, negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah positif 1. Kita ganti lagi contoh selanjutnya. Nih, diketahui titik A 1,2,3, titik B 2, negatif 1,2, dan titik C adalah negatif 3,1, negatif 1. Tentukan AB dot AC. Nah, sekarang yang diketahuinya adalah koordinat, bukan vektor. Sedangkan yang dimintanya adalah dot product antara dua buah vektor, AB dot AC. Maka tugas kita adalah mencari vektor AB dan AC-nya dulu. Kita hitung dulu AB-nya.
AB itu adalah vektor AB itu adalah kalau ditulis dalam vektor posisi sama dengan OB dikurangi OA. Jadi belakang kurangi depan nih. Bukan OA dikurangi OB, tapi OB dikurangi OA. Belakangnya adalah ini, depannya adalah ini. Berarti OB dikurangi OA. OB itu adalah vektor posisi titik B, OA itu adalah vektor posisi titik A. Jadi AB itu sama dengan kita ambil dulu OB-nya. OB itu didapat dari mana? Dari koordinat titik B ditulis dalam vektor posisi 2, min 1, 2. Ini kayak gini. 2, min 1, 2. Ini 2, negatif 1,2 itu adalah koordinat. Kalau tulis dalam vektor posisi ya tulis vektornya. Berarti tinggal ke bawah aja dalam bentuk vektor kolom. Ini adalah OA 1, 2, 3. Maka AB itu hasilnya adalah 2 dikurangi 1, 1, min 1 kurangi 2, min 3, dan 2 dikurangi 3, min 1. Nah, AC, OC dikurangi OA. Berarti AC itu adalah OC dikurangi OA, belakang kurangi depan. Hasilnya adalah ini. Min 3 kurangi 1, 1 kurangi 2, min 1 kurangi 3. Maka hasilnya adalah min 4, min 4, min 1, min 4. Ini adalah vektor AC-nya, ini adalah vektor AB-nya. Sehingga AB.AC, maka ini adalah AB, ini adalah AC. Dikalikan saja. 1 dikali min 4, ditambah min 3 dikali min 1, ditambah min 1 dikali min 4. Maka hasilnya adalah ini. 1 kali min 4 nya min 4, min 3 kali min 1 nya plus 3, min 1 kali min 4 nya plus 4. Maka hasilnya adalah min 4 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 3. Jelas ya? Contoh yang lain, bentuk yang lain. Nah, sekarang gimana kalau misalkan diketahui panjang vektor P sama dengan 3, panjang vektor Q sama dengan 6, sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 120 derajat. Tentukan nilai dari P dot Q. Nah, berarti yang dimintanya adalah P dot Q lagi, tapi bentuk soalnya berbeda, yang diketahuinya berbeda. Sekarang yang diketahuinya adalah panjang vektor. Maka rumusnya akan berbeda lagi dari yang tadi. Maka ini yang kita pakainya, P dot Q sama dengan panjang P dikali panjang Q dikali cos theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor P dan vektor Q ya. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 6 dikali cos 120. Cos 120-nya itu sama dengan negatif setengah. Bagi yang belum bisa mencari cos 120, silahkan tonton video tentang trigonometri yang ada di channel ini. Jadi ada playlist trigonometri. Nanti lihat aja di sana bagian sudut berelasi. Nanti bisa dipelajari tentang untuk mencari sudut-sudut antara 0 sampai 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 3 kali 6 dikali min setengah, hasilnya adalah min 9. Gitu ya. Kemudian contoh keempat. Diketahui panjang P sama dengan 3, panjang Q sama dengan 6, dan sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 120. Jadi datanya kayak tadi, tapi soalnya berbeda sekarang. Tentukan nilai dari Q dot P tambah Q. Maka ini bisa dihitung. Maka ini didistribusikan saja. Maka hasilnya adalah Q dot P ditambah Q dot Q. Jadi kita bisa pecah kayak gini hitungnya. Nah, berarti hasilnya adalah Q dot P. Jangan lupa ya, Q dot P itu adalah panjang Q dikali panjang P dikali cos sudut antara Q dan P. Sudut antara P dan Q dan sudut antara Q dan P itu sama ya. Ditambah Q dot Q, berarti Q panjang Q dikali panjang Q dikali cos sudut antara vektor Q dan vektor Q. Maka kita bisa hitung panjang Q-nya adalah 6, berarti 6 dikali 3 dikali cos 120, ditambah ini panjang Q-nya 6 dikali panjang Q-nya 6 dikali cos 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor Q dan vektor Q lagi. Ya dia sama dia lagi. Berarti sudutnya di antara merekanya adalah 0 derajat. Maka hasilnya adalah 6 kali 3 18 dikali min setengah ditambah 6 kali 6 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 9 ditambah 36. Hasilnya adalah 27. Itu contoh terakhir. Kalau diketahui titik A 0,0,1, titik B X, 3,5, dan titik C X, X, 0. Dan vektor AB tegak lurus dengan vektor AC. Nah, berarti kalau tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk antara AB dan AC-nya adalah 90 derajat. Tentukan nilai X pertanyaannya. Berarti kita cari AB sama dengan OB dikurangi OA seperti tadi. Berarti ini adalah OB-nya X 35
kemudian OA-nya 001, berarti hasilnya X dikurangi 0X, 3 kurangi 0, 3, 5 dikurangi 1, 4. Kemudian panjang vektor AB-nya, ini dari sini, berarti akar dari X kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat tambah 25, ini 9, yang ini 16. Kemudian AC-nya, OC dikurangi OA. Oh iya, kenapa AB dan AC yang dicari? Ini kan karena diketahuinya adalah AB tegak lurus dengan AC gitu ya. Kalau AB tegak lurus dengan BC, ya ini BC-nya cari. Gitu. Dengan cara yang sama kita dapatkan XX min 1. Panjangnya juga yang kita dapatkan X kuadrat tambah X kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 2X kuadrat tambah 1. Nah, karena AB tegak lurus dengan AC, maka sudut antara AB dan AC adalah 90 derajat, seperti yang tadi saya jelaskan. Sehingga AB.AC sama dengan panjang AB dikali panjang AC dikali cos 90. Nah, berarti hasilnya adalah ini AB.AC-nya, ini AB-nya kita ambil X34, ini X34. AC-nya XX min 1. Panjang AB-nya ini akar dari X kuadrat tambah 25. Panjang AC-nya akar dari 2X kuadrat tambah 1, cos 90-nya adalah 0. Jadi, kalau tegak lurus enak sebenarnya, ini nggak usah dihitung seharusnya. Tapi, untuk memperjelas aja bahwa ini sebenarnya ini dihitung, tetapi dikali 0, hasilnya adalah 0. Nah, kedepannya nggak usah dihitung lagi. Jadi, kalau misalkan tegak lurus kan gini, panjang AB dikali panjang AC dikali cos 90 kan 0. Berapapun ini nilainya, hasilnya adalah 0. Jadi ciri khas dari tegak lurus itu adalah AB.AC-nya perkalian titiknya itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 3X ditambah min 4 atau dikurangi 4 sama dengan 0. Ini kan 0 hasilnya. Tinggal difaktorkan saja. Maka hasilnya adalah X plus 1 dikali X min 1 sama dengan 0. Bagi yang belum bisa memfaktorkan, nanti akan dibuatkan video khusus tentang pemfaktoran. Maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Jadi ada dua jawaban X-nya nanti yang memenuhi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi vektor secara keseluruhan. Jangan lupa hidup adalah perjuangan dan pengabdian, dan keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.